Oke guys, welcome to my channel Bicara. Channel kita semua. Nah oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngejelasin karena kemarin kita sempat buat story di Instagram baru kita. Buat yang belum follow, kembali kita ingatkan jangan lupa follow Instagram baru kita, linknya di deskripsi di bawah. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya ataupun apapun ya, yang di komentar nggak sempat kebales, kalian bisa DM ke bawah, karena kalau di DM itu lebih jelas. Karena kalau kalian nanya ikan atau apa, kalian bisa kirim videonya, nanti kita cek ikannya baru kita kasih solusi. Karena kalau di komentar kalian nanya, kita nggak tahu kondisi ikan kalian, jadinya kan kita susah juga mau kasih solusi. Kadang solusinya nggak tepat juga, kayak masalah ikannya gimana, solusinya gimana gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow dan ikuti Instagram kita, karena di sana kita juga update-update. Nah kebetulan kemarin kita update ada red maru kita guys, kecil. Jadi sebenarnya kita ada progres maru itu ada 4. Yang pertama itu ada red Pangkalan Bun 3 sebenarnya. Yang di galon 2, yang di galon ini khusus kita pakai treatment dengan pakan yang super mewah, nanti kita jelasin. Dan yang satu ini pakai treatment yang memang ya biasa kita lakukan seperti biasa, yang kayak dulu-dulu kita lakuin gimana, tapi hasilnya mantep banget, kurang lebih kayak gini. Nah hasilnya jadi kayak gitu guys gitu. Jadi di sini kita mau ngejelasin treatment yang tadi itu hasilnya itu gitu, karena treatmentnya simple sebenarnya. Karena banyak banget di antara teman-teman yang pasti akan nanya, bang gimana sih cara numbuhin cabung, cara mecahin bunga ini gimana sih sebenarnya gitu. Sebenarnya treatmentnya ya simple sih, simple banget sebenarnya. Cuman memang untuk maru, terutama buat pemula, pasti banyak banget yang nanyain, bang kenapa ya cabungnya nggak tumbuh, terus bunganya nggak pecah-pecah. Itu sebenarnya sabar guys, sabar, karena saya progres juga berapa, hampir 5 bulan gitu guys, baru hasilnya kayak gitu. Dan mentalnya juga kurang bagus sebenarnya, karena ikan jarang kepegang, nggak pernah ganti air, nggak pernah apa, pokoknya ditaruh saya matahari gitu doang. Nah oke, jadi buat teman-teman kurang lebih kita kasih tunjuk dulu video ikannya itu kurang lebih kayak gini. Nah untuk ikannya itu kurang lebih hasilnya tuh kayak gitu guys. Jadi selama kurang lebih 5 bulanan atau kurang ya mungkin ya, itu hasil ikannya itu kayak gitu. Jadi cabungnya udah mulai banyak, bahkan di bagian dekat-dekat kepala itu udah mulai keluar. Nah kalau saran saya buat teman-teman nih, dari awal kita mulai dari nol banget ya. Untuk progres bang, untuk progres ikan-ikan kayak maru, red terutama ya, red kayak tadi itu lebih baik dimulai dari size berapa bang? Kalau saran saya pribadi, kalian ambil size 12-13 cm guys, atau size 10 cm itu udah enak banget sih sebenarnya untuk mulai progres gitu. Nah untuk progres sendiri yang diperlukan, kalau kalian mau yang jadi gini guys, progres ini saya garis bawahi dulu ya. Jadi progres ini memang ada beberapa teman-teman kita yang progres dengan waktu yang sangat super cepat dan lain-lain sebagainya, tapi ada juga rata-rata itu lama. Nah kalau kalian mau progresnya cepat, kalau kalian ingat di konten sebelumnya, saya kemarin itu dikasih pelet sama Balicana, yaitu sama Coach Steven. Ini dia peletnya. Ini segini Coach Steven itu saya nggak tahu ya, kalau nggak salah ini dia jual 150.000 dengan apa sih namanya? Bentar. Dengan jaminan ikan kalian pasti tumbuh cabung, tumbuh bunga guys gitu, dan kunci itu kata Coach Steven. Dan setelah itu bahkan Coach Steven sempat waktu main kesini ngasih pelet yang kedua, yang pertama, yang kedua itu dia bilang bahkan kalaupun nggak pakai lampu, main indoor atau main outdoor nggak pakai lampu, yang penting pakai pelet ini aja, pelet ini, nggak usah pakai makan yang lain, itu dijamin tumbuh cabung dan tumbuh bunga guys gitu. Nah kebetulan saya untuk ini ini saya pakai di red maru saya yang 3 ekor, yang di galon 2, sama ada yang di akuarium depan ikannya buntung, itu saya pakai di sana. Nah sedangkan untuk hasil progresan saya yang emang bener-bener di tank itu yang tadi hasilnya guys gitu. Jadi untuk masalah pakan itu sebenarnya memang banyak banget pilihannya. Kalian bisa pakai pakan-pakan dari semua orang, siapapun, kayak BD mungkin, udang, booster atau apa, kalian bisa pakai semuanya gitu. Kalau ditanya saya yang mana bang yang lebih bagus, mohon maaf saya tidak tahu guys, karena jujur aja guys ya, experience setiap orang terhadap satu pakan ya itu pasti beda-beda. Kayak satu orang nih pakai pelet A, hasilnya nggak bisa sama gitu. Nah itu kembali lagi ke air dan lain sebagainya. Karena saya percaya guys, progres itu nggak hanya tentang pakan, meskipun beberapa orang ada yang bilang yang penting pakannya mantap, hasilnya mantap gitu. Tapi saya yakin juga bahwa air, suhu, pencahayaan, semuanya itu tetap berpengaruh, karena yang namanya metabolisme ikan,
tumbuh kembang ikan itu berpengaruh semua sama yang namanya cahaya, suhu, air, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya yang paling penting adalah pakan. Nah, kalau kalian mau pakai pakan-pakan yang racikan yang lain-lain yang mantap-mantap jiwa itu ya, kalian silakan tinggal beli, kalian tinggal pilih yang mana aja yang kalian suka sesuai budget kalian dan sesuai serak di hati kalian. Nah, kalau seperti saya, karena saya tipikal orang yang, saya jujur aja guys, saya adalah orang yang kritis terhadap pakan-pakan buatan racikan-racikan ya, karena saya juga suka meracik-racik, meskipun ya racikan saya itu ya dulu sempat jualan, sekarang masih jualan, masih ada yang order beberapa, tapi karena memang sekarang sudah kayaknya nggak zaman ya, apa pakai udang-udang racikan yang gimana-gimana itu ya, karena sekarang tuh zamannya pelet-pelet yang jos-jos, jadinya udang racikan saya masih barangnya dan sisa lagi dikit sebenarnya, tapi udah mau sold out. Nah, buat teman-teman yang mau progres kayak tadi, saya mulai dari awal, kalian ambil ikan kalau bisa di size di bawah 15 sih kalau bisa, karena kalau kalian ambil di atas 15, ikan itu masuk di size progress, lepas dari size progress maksudnya itu di size 20. Jadi kalau bisa kalian ambil di bawah size 15 biar progress kalian lebih panjang, biar ikannya nggak cepat besar dan masih bisa dikontesin masuk di kelas progress. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk maru, red ataupun yellow ya, kalian kalau bisa tetap cari yang simet, jadi kanan kiri jumlahnya sama. Setelah itu, yang kedua, ketika kalian sudah mendapatkan cana maru nih, yang udah kalian sortir, yang udah kalian beli, saran saya kalau ikannya bisa melet, kalian kasih pelet. Saya nyaranin kalau ditanya ya, bang pelet apa bang buat nungguin bunga, kalian pakai premium maxi guys. Mungkin banyak teman-teman pasti mikir, ah emangnya maxi bisa nungguin bunga? Maxi itu pelet yang sakti guys, karena saya pernah ke tempatnya beli Radit juri nasional. Dia waktu ini di ombyoannya dia itu dia juga pakai maxi, tapi untuk maxi ini tahu saya dia nggak pakai sampai ikannya besar, tapi pas ikannya udah agak besar lah, di atas size 15 itu udah nggak dipakai. Tapi kalau kalian mau pakai maxi, kalian bisa beli premium maxi buat ikan kalian, buat maru-maru kalian, itu masih bisa tumbuh bunga serius, cabung itu bisa. Tapi kalau pakan hidup, saran saya pribadi yang paling bagus tuh sebenarnya udang-udang yang kecil yang di sungai, kalau ada loh ya, kalian kasih udang-udang sungai yang kecil-kecil itu kalau bisa. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa gunakan udang pasar guys, kalian bisa pakai udang pasar yang di pasar. Tapi saran saya ketika kalian memberikan pakan atau ngasih pakan nih ke ikan kalian, saran saya untuk di bagian kulit dari si udang itu jangan dibuang, jadi kalian potong aja secukupnya, kalian kasih ke ikannya sama kulit-kulitnya, karena di bagian kulit itu mengandung yang namanya kalsium. Jadi ada satu ilmu yang semoga ya kalian yang nonton yang nggak di skip, yang dapat sesi ini, bahwasanya pertumbuhan bunga itu dipengaruhi dengan tingkat tingginya kalsium guys. Ini salah satu bocoran ya, dari banyaknya bahan-bahan racikan yang tersembunyi, ini saya bocorin satu di detik ini, yaitu salah satunya kalsium. Jadi semakin tinggi pakan yang kalian gunakan tingkat kandungan kalsiumnya, maka pertumbuhan dari si bunga itu akan semakin bagus gitu. Dan setelah itu kalian kasih makan atau kalian berikan pola pakan itu yang konsisten. Jadi setiap hari, sebenarnya makannya sore kalian kasih makan sore. Potongannya itu jangan nanggung-nanggung. Kalau buat red ya, kalau buat red kalian kasih makan agak banyak nggak apa-apa, karena red itu ada satu bukan statement sih, tapi ini kayak obrolan kita bareng-bareng sama teman-teman. Red itu semakin banyak dikasih asupan protein, nutrisi, itu bunganya akan semakin cepat berontok guys gitu. Jadi beda ya, kalau maru yellow dikasih makan yang banyak itu nggak mau kayak gitu guys. Tapi sedangkan untuk red sendiri itu udah banyak banget teman-teman kita yang bikin, itu semakin jos. Tapi tetap jangan terlalu banyak sampai perutnya menggelendung, itu jangan. Tapi kasih secukupnya, lebih sedikit nggak apa-apa, tapi kurang kalau bisa jangan. Jadi untuk asupan nutrisi untuk red itu harus terpenuhi. Sama kayak tadi, kenapa harus pelet itu untuk menjaga nanti ketika kita mau naikin warna, karena maxi ini selain mengandung protein yang tinggi, terus untuk warna di red itu juga bagus gitu guys. Dan untuk yellow, kalau untuk yellow saran saya nggak untuk dipus pakannya. Sama penempatan yang bagus di mana bang? Indoor atau outdoor? Nah oke, kalau saya pribadi, saya lebih suka kalian penempatannya di outdoor. Tapi kalau bisa sih jangan outdoor banget ya. Saya lebih suka itu semi outdoor, yang ketika pagi sampai siang atau dari siang sampai sore itu kena cahaya matahari. Itu bagus banget serius. Terus kalau bisa kalian kasih tanaman kayak planaria atau ekor tupai atau ganggang-ganggang air, itu bagus untuk menjaga air. Sama untuk kenyamanan si ikan itu juga bagus banget. Sama kalau kalian mainnya indoor, kalau saya pribadi, saya banyak orang yang bilang indoor lah nggak usah lampu apa,
kalau saya pribadi ya untuk memaksimalkan, saya pakai lampu guys gitu. Karena ngikutin treatment saya dulu, saya tetap pakai lampu. Bahkan ini pun yang udah besar kayak gini, ini tetap saya lampuin guys. Lampunya dia ini minimal 8 jam saya pakai. Makanya untuk dari spektrum warna si ikan itu, karena dari lampu juga, terus dari pantulan apa sih namanya, substrat itu, jadi bakal naik nih. Jadinya warnanya bagus, semua bagus. Pokoknya ingat ya guys ya, bahwasanya semuanya, suhu, air, pencahayaan, pola pakan itu semua berpengaruh. Tapi kalau dari saya pribadi, pakan terbaik apa bang? Kalau saya udang untuk progres guys gitu. Jadi simple banget sebenarnya guys. Yang penting konsisten. Jangan kalian kalau main maru tuh sebulan udah kepengen ikannya tumbuh bunga dan lain-lain sebagainya. Gitu. Untuk red itu kayak gitu guys. Simple kalau saya pribadi. Cuman kayak tadi, kalau kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain yang tiba-tiba ikannya bagus dan lain sebagainya, itu mungkin ada pakan-pakan tertentu yang dia gunakan. Seperti kayak yang tadi, saya pakai pakan dari Coach Steven. Tapi nggak tahu sih, ini belum ada update terbaru dari yang galon. Tapi yang pasti yang galon itu ketika ini sudah habis, ini kalau udah habis kita bakalan update yang galon, kita bakalan lihat hasilnya gimana. Ini dari Coach Steven, ini harganya 150.000, tapi Coach Steven menjamin dengan hasilnya guys. Buat kalian yang mau order, kalian bisa follow Instagramnya. Di Instagram itu bali.cana. Nah itu kalian bisa cek di sana, bali.cana itu ada. Itu kalian bisa order. Tapi kalau kalian mau gunakan treatment yang ala kadarnya kayak kita, yang penting ada hasil, kalian bisa ikutin cara-cara yang tadi. Jadi kurang lebih treatmentnya itu kayak gitu guys. Jadi simple banget. Ya nggak terlalu ribet. Tapi memang yang namanya main maru ini adalah main kesabaran. Jadi kita nggak bisa saksa ikannya jadi itu nggak bisa guys. Main maru itu sabar. Tapi kalau bisa nyari bahan yang kecil-kecil aja. Jangan nyari bahan yang udah besar, karena kalau udah besar biasanya ya barang-barang akhiran dulu saya susah juga sih progresnya itu. Kecuali ya kayak tadi kalian pakai makan racikan kalian. Sama yang tadi apa sih namanya, salah satu bahan rahasia yang saya kasih tahu itu, semoga buat kalian yang nonton di menit itu bermanfaat. Kalau gitu see you di next video, bye bye, thank you guys.